Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil telah kami terhadap modul bahasa Inggris mengenai fase D mengenai project based learning dan dengan pendekatan project based learning. Kemudian kami beranggotakan 3 orang, ada saya Nur Afifah, Risna Suryani, dan Nur Islami. Nah, pertama kita masuk ke bagian informasi umum. Pada modul ini itu sudah mencantumkan 5 poin penting, yaitu identitas profil, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, dan model pembelajaran yang digunakan. Nah, selanjutnya kita masuk ke identitas profil. Nah, di identitas profil ini dalam modul ini tuh telah mencakup nama penyusun, nama sekolah, tahun pelajaran, fase, kelas, serta alokasi waktunya, sehingga semua elemen di modul ini tuh sudah lengkap dan sesuai struktur modul atau kurikulum merdeka. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian profil pelajar Pancasila. Nah, dalam modul ini sudah memuat beberapa dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu berkebinekaan global, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, ini juga menunjukkan upaya pembelajaran yang tidak hanya fokus pada kognitif, tapi juga karakter siswa. Nah, selanjutnya kita masuk pada sarana dan prasarana. Nah, dalam modul ini, sarana dan prasarana yang tersedia mencakup perangkat digital seperti laptop, proyektor, video tutorial, PowerPoint, dan LKPD. Nah, semua ini itu dapat mendukung pendekatan pembelajaran secara optimal. Nah, next ada target peserta didik. Nah, di sini tuh targetnya adalah peserta didik reguler kelas 9 dengan total siswa 32 siswa. Kemudian modulnya juga sudah menyertakan materi pengayaan dan remedial meskipun belum begitu rinci. Nah, di bagian model pembelajaran, modul ini juga sudah ada model pembelajaran, yaitu menggunakan project based learning dengan pendekatan saintifik. Nah, sekarang kita masuk pada bagian kekurangan dan saran untuk informasi umum. Nah, dalam modul ini tuh kami menemukan kekurangan penting, yaitu belum adanya diferensiasi peserta didik, di mana kami dengan ini menyarankan agar guru mempertimbangkan perbedaan gaya belajar dan kemampuan siswa. Juga di sini kami menekankan bahwa perlu adanya diferensiasi peserta didik pada proses pembelajaran nanti. Selanjutnya, bagian inti dari modul ajar ini terdiri dari 5 elemen penting. Yang pertama, capaian pembelajaran. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Yang ketiga, pemahaman bermakna. Yang keempat, pertanyaan pemantik. Dan yang kelima, kegiatan pembelajaran. Capaian pembelajaran pada modul ajar ini sudah sesuai dengan akhir fase D, di mana siswa akan diarahkan untuk mampu menyampaikan ide dan pengalaman mereka lewat teks prosedur, baik secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada modul ajar ini ditulis dalam format ABCD dan sudah jelas serta terukur. Fokusnya adalah pada perbandingan struktur teks, pembuatan teks prosedur, dan demonstrasi lisan lewat proyek vlog. Jadi pada pemahaman bermakna, yaitu manfaat yang akan diperoleh dari peserta didik setelah mempelajari teks prosedur melalui PJBI. Peserta didik berani memberikan petunjuk pemakaian dan pembuatan sebuah produk. Yang keempat, pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik seperti
Do you always wash your hands before eating? Itu sudah tepat dan sesuai dengan pendekatan saintifik dan PJBL karena dapat mendorong rasa ingin tahu siswa. Dan elemen yang terakhir yaitu kegiatan pembelajaran. Pada pertemuan pertama akan berfokus pada eksplorasi teks prosedur dengan membandingkan video tutorial, diskusi kelompok, dan menyusun rencana kerja proyek dalam membuat layang-layang. Nah, sedangkan pada pertemuan kedua difokuskan pada finishing video dan menerbangkan layang-layang. Nah, kegiatan ini ditutup dengan mengupload video ke YouTube dan melakukan presentasi berdasarkan hasil proyek. Kemudian kekurangan dan saran pada komponen dalam modul ajar ini yaitu tidak ditemukan bagian eksplisit tentang kegiatan literasi. Kami sarankan untuk menambahkan aktivitas membaca teks prosedur dari buku atau sumber daring sebagai penguatan keterampilan literasi siswa. Perkenalkan, nama saya Resina Suryani, saya dari kelompok 6. Saya akan melanjutkan presentasi modul ajar ini. Yang saya akan jelaskan adalah asesmen, saran dan kekurangan, dan kesimpulan. Baiklah, langsung saja. Terdapat 3 jenis asesmen yang digunakan pada modul ajar ini, yaitu asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Asesmen diagnostik dilakukan di awal sebelum materi teks deskriptif dimulai, bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Sedangkan asesmen formatif dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung, yaitu guru dapat mengamati siswa saat berdiskusi, menyadari siswa yang mengalami kesulitan, dan langsung memberikan perbaikan atau bantuan. Bentuk soal formatif disebutkan tersedia dalam lampiran, meskipun pada bagian kekurangan disebutkan bahwa soal belum dilampirkan. Dan asesmen sumatif diberikan setelah siswa menyelesaikan pembelajaran teks deskriptif. Digunakan untuk menilai hasil akhir belajar siswa. Kekurangan dan saran. Beberapa hal yang perlu diperbaiki dari modul ajar tersebut yaitu contohnya soal kurangnya contoh soal. Tidak ada lampiran contoh soal formatif dan sumatif. Disarankan agar ditambahkan contoh konkret pada soal tersebut. Kedua, remedial belum dijelaskan. Belum dijelaskan bentuk pendampingan atau pendekatan individual bagi siswa yang mengalami kesulitan. Ketiga, rubrik penilaiannya belum ada. Perlu ditambahkan rubrik penilaian khususnya untuk tugas video proyek, misalnya penilaian aspek penilaian seperti penggunaan bahasa, isi materi, kerjasama tim, dan kreativitas. Pada kesimpulan modul ajar ini, secara umum modul sudah baik dari sisi struktur, penerapan mode project-based learning. Namun agar lebih komprehensif, disarankan untuk menambahkan kegiatan literasi eksplisit, contoh soal dan rubrik penilaian, narasi keterkaitan model pembelajaran dengan kebutuhan siswa dan proses belajar Pancasila. Kegiatan ini supaya siswa lebih terlatih dalam memahami teks secara mendalam dan guru mempunyai acuan dalam menilai proses dan hasil belajar siswa, dan juga untuk menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Baik, itulah tadi hasil dari presentasi kami tentang modul ajar pendidikan bahasa Inggris, dan terima kasih.